Yang terhormat Al-Mukarram Habib Anis Asyadab, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Yang terhormat para tamu undangan, ada Pak Zakaria dari Masjid Siratal Mustaqim, tamu dari Masjid An-Nurida, tetangga kita, para pengurus dan jamaahnya, alhamdulillah, para sesepuh perumahan Dr. BSD, dan juga para bapak, para ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu terima kasih kepada bapak ibu yang saya lihat luar biasa. Luar biasa. Kita tidak meminta, masih tidak minta sekali lagi. Mudah-mudahan insyaallah ya, mulai ke depan masjid berusaha untuk maka adanya saja. Jadi adanya mengadakan kegiatan dari kita, dari yang ada maksudnya. Jadi kita tidak melakukan pengukuran sebagainya kepada rumah-rumah. Tapi alhamdulillah luar biasa respon dari warga masyarakat itu yang mensedekahkan meminfak berupa uang dan berupa makanan, air itu luar biasa. Kalau dilihat di samping itu sampai penuh. Kita tadinya pikir barangkali yang datanya tidak banyak, tapi luar biasa. Ini membuktikan bahwa warga kita sebetulnya rindu untuk kebaikan, rindu untuk sedekah. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik kita. Dan juga alhamdulillah juga kita melaksanakan program canceling sedekah. Itu alhamdulillah. Itu tujuannya tadi, begitu ada acara seperti ini kita manfaatkan itu. Itu luar biasa. Respon dari Bapak Ibu yang mencetorkan canceling infak sedekah, insyaallah semuanya 100% untuk kegiatan masjid. Insyaallah kita berusaha semaksimal mungkin, kita coba amanah. Jadi apa yang sudah dikatakan atau sudah dikatakan Bapak Ibu, insyaallah kita berikan kembali kepada jamaah, insyaallah. Dan ini bagi yang Bapak Ibu yang masih belum kebagian canceling, silakan bisa minta, ini gratis. Ya, ini gratis. Silakan nanti bisa di-share, mungkin tim dari DKM barangkali ada yang masih mau berminat. Karena kemarin kita buat 50 canceling, alhamdulillah sudah habis. Jadi silakan. Ini kesempatan kita sekali lagi, mari kita berdoa kepada kebaikan. Uang itulah yang sedekahkan yang ikhlas, mudah-mudahan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir sayang dan sebagainya. Mari kita berlomba-lomba. Sekali lagi, ini semua untuk kegiatan kita di sini semua. Mudah-mudahan kita bisa diberikan amanah ya, Allah jaga. Kurang lebihnya itu. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pemilihan pelaksana dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Anis bin Umar Asyadab. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap hadirin dan hadirat, wabil khusus Ketua DKM dan semua panitia yang ikut serta menyelenggarakan acara yang mulia ini, Isra dan Mi'raj, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah acara ini ampuni dosa kita semua. Yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, meridhai kita semua. Ya Allah, apabila masih ada yang sedih di majelis ini, jadikan bahagia ya Allah. Apabila ada yang masih galau, jadikan tenang ya Allah. Apabila ada yang masih kesusahan, jadikan senang ya Allah. Berkah Isra dan Mi'raj, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat-hajat semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Hajat dunia yang
lagi seret rezekinya semoga lancar rezekinya. Yang lagi susah rezekinya mudah-mudahan lancar rezekinya. Yang memiliki keluarga semoga keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang hadir di majelis ini sebagai anak yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad khususnya dan manusia pada umumnya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai anak yang saleh dan salehah, anak yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang mau membahagiakan orang tuanya. Ya Allah, berkah Isra dan Mi'raj orang tua kami yang telah meninggal dunia, kakek nenek kami dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya sebagai keponan surga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya. Dan ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur beliau-beliau semuanya, lancarkan semua urusan beliau, dan berilah sehatul afiat kepada beliau. Amin. Ya Allah, hajat akhirat jangan kau matikan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama keluarga kami, bersama sahabat kami, bersama guru-guru kami, bersama kaum muslimin dan muslimat semuanya yang kami kenal ya Rabb maupun yang enggak kami kenal. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia, masjidnya Allah. Masjid ini menjadi mulia. Dulunya ini tempat hanya tanah biasa. Tapi ketika memiliki nisbah, memiliki hubungan dengan Allah, masjid tempat ibadah kepada siapa? Maka tempat ini, tanah ini yang aslinya sama yang itu jadi berbeda. Ini masjid menjadi tempat yang mulia. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa masjid ini diibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Kalau di langit kita melihat bintang itu indah, penduduk langit melihat masjid ini juga indah. Sebagaimana bintang-bintang yang kita lihat, kita manusia melihat bintang, masya Allah bagusnya, indahnya dan lain sebagainya. Penduduk langit juga melihat masjid ini seperti bintang, indah dan mulia. Kenapa Habib? Karena nggak ada orang mau masuk masjid kecuali pengen dekat sama Allah. Nggak ada orang mau masuk masjid kecuali pengen munajat kepada Allah. Makanya kita sering lihat kalau orang lagi pusing larinya kemana? Orang lagi banyak utang larinya kemana? Makanya soft pertama ini Pak Asep coba dilihat. Biasanya, tapi bagus, bagus tahu tempatnya berarti. Tahu tempatnya meminta di mana? Tahu tempatnya, tahu kepada siapa meminta. Dibanding naudzubillahi min dzalik. Tadi saya lagi teleponan sama teman saya yang di Pontianak. Katanya masya Allah, ya. Indonesia ini saya cerita bahwa saya ini mau ke Pontianak insya Allah besok, doain sehat walafiat. Tadi juga persyaratannya ke Pontianak itu beda sama ke kota-kota yang lain. Kalau Pontianak kayak keluar negeri, harus swab yang PCR, yang bukan yang antigen 15 menit enggak, yang sehari baru jadi itu hasilnya. Dan itu berlaku cuma 3 hari. Kata dia, masya Allah Indonesia nih ekonominya digencet, ya kan? Tapi subhanallah, untung orang Indonesia yang digencet. Kalau orang-orang yang lain mungkin udah gelabakan. Orang Indonesia ini kaya semuanya.
Karena kebanyakan kaum muslimin ini dekat sama yang maha kaya, Allah subhanahu. Kaum muslimin subhanallah dari dulu digencet-gencet ekonominya, tapi tetap yang hidup ya, tetap nggak ada yang mati kelaparan, tetap masya. Kenapa itu semua? Karena kita punya duha, karena kita punya waqiah, karena kita punya apa? Isyraq, dari zikir surah subuh sampai isyraq, kemudian dibarengi salat duha. Itu semuanya asbab diturunkannya rezeki sama Gusti, oleh Gusti. Makanya alhamdulillah walaupun digencet pun kaum muslimin tetap kaya. Kenapa? Karena bersandar kepada yang maha kaya. Makanya itu subhan alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah. Kalau kita bukan orang muslim, wallahu a'lam gitu. Karena saya banyak melihat orang-orang di luar muslim, sampai-sampai di Jerman saya dikasih tahu oleh guru saya Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, saat beliau berdakwah di Jerman, itu beliau ditunjukin ada satu rumah disiapkan. Kalau kita nyiapin masjid, di Jerman itu ada satu rumah disiapkan bagi orang yang mau bunuh diri. Jadi daripada bunuh diri di rumahnya, baru ketahuan berapa bulan, busuk dan lain sebagainya, tuh di Jerman disediain rumah untuk bunuh diri. Dipikir kalau orang udah bunuh diri berarti udah lega, nggak tahu dia ada kehidupan abadi di situ. Tapi kita kaum muslimin alhamdulillah, lagi pusing, lagi banyak sumpek-sumpek, kemana larinya? Masjid. Kemana larinya? Sholat. Kemana larinya? Ke majelis. Masya alhamdulillah. Inilah enaknya jadi orang muslim, tahu siapa yang menolong, Allah, tahu Tuhannya, tahu kepada siapa kita meminta. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang tidak bisa kita syukuri begitu aja, tapi harus dengan syukur yang dari lubuk hati kita. Alhamdulillah, ya Allah, Kau lahirkan kami sebagai orang muslim yang bisa, yang tahu bahwa kita punya Tuhan Allah, dan maha menolong kita adalah Allah, yang maha pengasih kepada kita adalah, yang maha penyayang kepada kita adalah Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh. Maka itu wajib kita syukur dari dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah, udah hidup dalam keadaan Islam, nggak pakai bingung nyari agama yang lain dan lain sebagainya. Karena lingkungan kita, lingkungan Indonesia ini adalah lingkungan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, orang-orangnya baik, agamanya baik, semua kegiatannya baik, wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal ikhwani rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita kali ini, Isra Mi'raj adalah momentum untuk meningkatkan ibadah sholat. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah terbesar saat Isra dan Mi'raj itu kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah ibadah sholat. Kita tahu apa enggak? Kenapa kok Allah beri sholat ini? Asal usulnya Allah tiba-tiba ngasih ibadah sholat itu kenapa? Itu yang harus kita pikirkan, hadirin. Memang sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu sedih, sumpek, ya seperti kita manusia, ya pernah merasakan kesedihan, pernah merasakan kesumpekan, galau dan lain sebagainya. Itu sebab karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia oleh istrinya yang tercinta. Siapa istrinya? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah saat meninggal dunia, Nabi Muhammad sangat sedih. Ditambah lagi pamannya
yang selalu menjaganya. Sayyidina Abu Thalib juga meninggal, bedanya hanya 3 bulan. Jadi Sayyidah Khadijah kemudian Abu Thalib, atau mungkin sebaliknya, tapi bedanya 3 bulan. Sayyidah Khadijah saat meninggal Nabi Muhammad sedih sekali. Kenapa Habib? Ya karena belahan jiwanya Nabi Muhammad. Yang menjadi penenang saat di rumah siapa? Sayyidah Khadijah. Rasulullah sebelum Sayyidah Khadijah meninggal hanya 1 istrinya. Kenapa? Karena betul-betul 1 belum dapat perintah dari Allah. Yang kedua memang betul-betul Sayyidah Khadijah ini totalitas di dalam mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ini sangat tidak ingin mengusik kebahagiaan dan tugasnya Rasulullah. Sampai-sampai ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai saat Sayyidah Khadijah itu mau meninggal dunia, beliau itu sakit karena bekas atau dampak dari hisor. Rasulullah pernah 3 tahun diboikot di lembah. Gak boleh ada orang yang ngasih makan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Gak boleh ada orang yang jual makanan dan minuman kepada kaum muslimin. Gak boleh orang beli minuman, gak boleh. Pokoknya kaum muslimin dihisor, diboikot, atau bahasanya itu diembargo. Ya, kalau nggak salah, tapi embargo itu benar ya. Jadi nggak boleh dari luar, nggak boleh masuk, betul ya? Nah itu, ya bahasa perumahan ini harus dikasih sedikit-sedikit. Kalau nggak polosan dipikir nggak maju Habibnya. Diembargo, ya, diembargo. Nggak boleh hubungan dengan orang luar. Pokoknya disudutkan beliau 3 tahun. Sampai-sampai punten-punten minta maaf banget. Qadha hajahnya, buang hajatnya Rasulullah dan para sahabatnya itu diriwayatkan. Kalau Rasulullah saya nggak tahu, tapi kalau para sahabatnya mereka berkata bahwa karena yang dimakan dedaunan, qadha'ul hajatnya, buang hajatnya itu seperti buang hajatnya kambing, bukan seperti buang hajatnya manusia. Karena yang dimakan cuma daun-daun yang ada. Bayangkan kalau dibeber, nanam brokoli pasti tumbuh, betul? Ini dibeber estet, ya situ namanya agak kekinian namanya bebernya. Ditanemin jagung, insya Allah tumbuh, betul. Tapi bayangkan di Makkatul Mukarramah diboikot, mau nanam apa di situ? Mau nanam apa? Nggak ada. Yang ada daun-daun yang ada itu dimakan. Subhan. 3 tahun merasakan kepayahan seperti itu. Sayyidah Khadijatul Kubra setelah keluar dari boikot itu merasakan sakit. Ya, dampaknya sakit. Saat itu di siang hari Sayyidah Khadijah merasa bahwa ini suaminya mau pulang ke rumah. Suaminya mau pulang ke rumah. Beliau subhanallah saat itu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk karena sakit yang parah. Akhirnya beliau ketika merasa suaminya mau datang, ketika merasa Rasulullah mau pulang, itu beliau panggil putrinya, Fatimah, dipanggil putrinya Fatimah Zahra. Sini nak, apa? Dudukkan saya. Posisi saya ini jangan sampai tidur seperti ini. Dudukkan saya. Kenapa wahai ibu? Saya takut nanti Rasulullah pulang ke rumah melihat saya dalam keadaan sakit, akhirnya ganggu aktivitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Sayyidah Khadijah saat itu akhirnya sama putrinya didudukkan. Duduk Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya, nggak lama kemudian benar Rasulullah pulang, datang masuk. Saat Rasulullah pulang disambut pakai senyuman, padahal nahan sakit. Disenyumin sama Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah udah pulang, masya Allah.
Oh, Masya Allah Khadijah, kamu sudah membaik sakitmu. Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Khadijah, sebenarnya saya pulang ini kepikiran kamu. Cuman ketika lihat kamu dalam keadaan baik-baik saja, izinkan saya mau meneruskan dakwah lagi. Apa kata Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, jangan sampai saya menjadi penghalang untukmu berangkat dakwah lagi ya Rasulullah. Silahkan keluar untuk dakwah ya Rasulullah. Nah, kalau bapak ibu-ibunya kumaha? Masya. Saat Rasulullah SAW keluar, tiba-tiba putrinya teriak, "Ya Rasulullah, wahai ayah." Rasul SAW akhirnya menoleh ke belakang, karena Rasulullah bukan menoleh seperti ini ya, berbalik badannya, karena Rasulullah nggak pernah menoleh kayak gini. Rasulullah kalau mau menoleh berbalik badannya sekalian, melihat ke belakang. Saat Rasulullah melihat ke belakang, putrinya lari meluk Rasulullah SAW dan ngasih kabar, "Ya Rasulullah, ibundaku, istrimu meninggal dunia." Jadi sebelum meninggal itu masih apa? Masih bisa senyum kepada suaminya, masih nyuruh dakwah dan jangan sampai jadi penghalang dan lain sebagainya. Masya, sedihnya Rasulullah SAW begitu dahsyat saat melihat istrinya yang tercinta meninggal dunia. Nggak lama kemudian pamannya pun meninggal dunia, yang selalu menjaga Rasulullah SAW di luar, yang selalu membentengi Rasulullah SAW di luar juga meninggal dunia. Yang mana pada saat malam ke-27 Rajab, riwayat yang kuat mengatakan malam 27 Rajab, di situ Rasulullah duduk termenung di depan Ka'bah. Rasul duduk termenung di depan Ka'bah, curhatnya sama Allah. Ini kita lihat contoh yang baik memang Rasulullah SAW. Saat beliau sedih, nggak bingung ke tempat yang macam-macam. Betul. Saat Rasulullah SAW sedih, bukan Rasulullah SAW mencari tempat-tempat yang naudzubillah min dzalik, di situ ada kemarahannya Allah, enggak, tapi duduk di depan Ka'bah, di hadapan Ka'bah beliau bermunajat. Diriwayatkan duduknya itu duduk yang pakai ini. Saya punten ya, saya praktekkan ya duduknya Rasulullah SAW. Jadi seperti ini duduknya Rasulullah SAW di depan Ka'bah tadi, ini seperti ini, termenung gitu, termenung sambil berdoa. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, beliau memerintahkan malaikat Jibril dibarengin dengan malaikat-malaikat yang lainnya menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bolehkan ataupun mengajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai hadiah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjalanan yang panjang tapi ditempuh dengan waktu yang sedikit. Perjalanannya panjang tapi ditempuh dengan waktu yang sebentar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan untuk hambanya melaksanakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Apa tujuannya ya Allah? Linuriyahu min ayatina, agar kami pertontonkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kebesaran, tanda-tanda kebesaranku, kebesaran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Innahu wasamiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwani rahimakumullah. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan
saat menjemput malaikat Jibril, beliau itu membelah dadanya. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya untuk dicuci hati tersebut. Tapi tujuan pencucian hati Nabi Muhammad bukan membersihkan dari kotoran. Bukan membersihkan dari karena Nabi Muhammad hatinya bersih. Kalau nggak bersih, nggak mungkin Nabi Muhammad diludahin nggak ngebalas. Rasulullah itu diludahin nggak ngebalas. Rasulullah itu dicaci maki nggak ngebalas. Rasulullah itu dikasih kotoran onta nggak ngebalas. Bukan nggak mampu Rasulullah, mampu, sangat mampu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi beliau ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yaitu memaafkan, tidak dendam dan lain sebagainya. Sehingga hati Rasulullah SAW pun tetap bersih. Lah Habib, buat apa terus dicuci hatinya Nabi Muhammad? Buat apa itu semua? Jadi gini, Bu, Ibu, kalau saya mau nanya sama bapak sama ibu-ibu ini semuanya, kalau misalnya Pak Presiden mau datang ke perumahan Beber, yaitu kira-kira dan diumumkan ibu-ibu yang hadir akan dapat uang 1 miliar rupiah, mau nggak? Ini ya coba aja khayal dikit gitu. Misalnya Presiden datang katanya jam 9 pagi. Kira-kira ibu-ibu mandi persiapannya dari jam berapa? Oke. Subhanallah, jam 9 ditunda. Zuhur katanya. Kira-kira pulang dulu bersih-bersih apa tetap? Pulang dulu bersih-bersih. Kenapa? Waduh, jangan sampai di depan Pak Presiden pakai keringetan, betul? Jangan sampai di depan Presiden agak bau sedikit, betul? Padahal udah bersih, udah mandi dari jam 5. Tapi tetap aja, kalau mau ketemu sama Presiden, ini harus sempurna, harus ganteng, yang harus yang cantik, yang harus yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Seakan-akan persiapan ini sekali itu kurang. Ditunda lagi, ternyata zuhur, enggak, jadinya asar. Mandi lagi tuh ibu-ibu. Begitu juga Rasulullah SAW, bukan untuk mensucikan dari kotoran hati, tapi hanya untuk tampil sempurna di hadapan Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Masya Allah. Setelah dicuci, berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang diambil hikmahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW ditaruh atau diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat. Rasulullah SAW ditaruh di Madinah, Yathrib. Rasulullah SAW, malaikat Jibril ngomong kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, turunlah dan sholatlah 2 rakaat di sini. Sholat 2 rakaat. Setelah itu berangkat lagi ke Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Disuruh sholat 2 rakaat juga. Di tempat Nabi Isa dilahirkan disuruh sholat 2 rakaat juga. Nah Habib, untuk apa Rasulullah sholat di situ? Ya ngambil berkahnya orang-orang yang sebelumnya. Jadi di beberapa tempat Rasulullah SAW turun untuk melaksanakan sholat, mengambil keberkahan daripada para nabi yang sebelumnya. Masya. Nah, setelah selesai itu semua, Rasulullah SAW naik lagi ke kendaraannya, namanya buraq kendaraannya tadi. Buraq, kendaraannya para nabi, kendaraannya para rasul, namanya buraq. Itu dia akan berjalan sesuai dengan pandangan matanya. Ketika pandangan matanya dari sini mungkin ke Jakarta, dia akan langsung sampai ke Jakarta.
detik itu juga. Makanya waktunya sebentar, tapi hal yang didapat banyak. Kayak kita kalau mimpi kadang-kadang tidur 10 menit, tapi udah sampai Australia, ya, udah sampai ke Mekah, Australia, ujung-ujungnya dibangunin sama istrinya kembali ke Beber lagi. Seperti itu gambarannya saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, karena perjalanan yang jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sedikit karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Saat Rasul SAW Isra Mi'raj ini, Rasul diperlihatkan beberapa keadaan manusia atau umatnya. Saya ambil 3 saja.